Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 30 Juni 2021 dengan episode Katalis P. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya 1,6% menjadi 1,8%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 120 menjadi 127,3. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Confidence yang tidak berubah di minus 3,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang membukukan rugi bersih sebesar 46,09 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk atau PCAR yang targetkan penjualan hingga 200 miliar rupiah di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang menyerap dana capek sekitar 30% dari total alokasi sebesar 850 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, IHSG ditutup menguat 9 poin atau 0,16% menjadi 5.949. Sektor industri dasar, industrial, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, kesehatan, properti, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 58,4 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari lama tak bersua. Lama tak mendengar kabar dari Bank Sentral Eropa, pada akhirnya ada sebuah berita dari anggota Bank Sentral Eropa, Jens Wittmann, yang mengatakan bahwa program stimulus Bank Sentral Eropa untuk menangani COVID-19 secara perlahan akan dikurangi selangkah demi selangkah. Meskipun Jens mengatakan demikian, namun pejabat yang lain masih cukup khawatir dengan pengurangan stimulus tersebut yang dianggap terlalu dini. Bank Sentral Eropa tentunya masih memiliki waktu yang lebih lama untuk memutuskan terkait dengan langkah selanjutnya setelah bulan Maret 2022 mendatang. Dengan dukungan data ekonomi dari Eropa yang masih kurang kuat pada semester 1, tentu ini akan menjadi sebuah gambaran bahwa semester kedua ini akan menjadi tolok ukur baru bagi perekonomian Eropa. Apabila pada semester kedua ini segala data perekonomian konsisten didukung dengan pemulihan daya beli akibat meningkatnya aktivitas perekonomian, tentu bukan tidak mungkin Maret 2022 akan menjadi hari yang bersejarah bagi Bank Sentral Eropa. Jens menilai bahwa dirinya melihat ada dua prasyarat untuk mengakhiri stimulus tersebut. Meskipun jalur pemulihan masih dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti, termasuk kami meyakini bahwa pengurangan terlalu awal dikhawatirkan akan merusak pemulihan ekonomi. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, mengatakan bahwa saat ini belum ada pembicaraan secara resmi terkait dengan pengurangan stimulus oleh Bank Sentral Eropa. Target utama dari Bank Sentral Eropa saat ini adalah menjaga inflasi untuk tetap berada di kisaran 2%, apalagi setelah perekonomian kembali dibuka akibat adanya vaksinasi yang mendorong mobilitas masyarakat kembali mengalami kenaikan yang tentu saja mendorong aktivitas perekonomian mengalami kenaikan. Namun sama seperti Powell, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa kenaikan inflasi hanyalah sementara. Oleh sebab itu kenaikan ini besar kemungkinan akan berada di bawah target di masa yang akan datang. Bank Sentral Eropa sendiri sebelumnya telah memperkirakan bahwa pada bulan Juni ini GDP real akan mengalami kenaikan seperti sebelum krisis pada kuartal 1 2022 mendatang. Yang akan menjadi fokus bagi teman-teman di Bank Sentral Eropa adalah ketika mereka tahu bahwa kebijakan The Fed sedikit banyak tentu akan memberikan implikasi kepada cara Bank Sentral Eropa membuat kebijakan nantinya. Sejauh ini selain The Fed, Bank Sentral Inggris, Kanada, Norwegia, Swedia, Korea Selatan, dan Selandia Baru semuanya telah memikirkan tanda-tanda pengurangan pembelian stimulus di pasar. Sejauh ini, Brasil, Turki, Rusia, Meksiko, Hongaria, Republik Ceko sudah menaikkan tingkat suku bunganya minggu lalu. Kami justru cukup senang melihat negara-negara lain mulai menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meredam efek pengurangan pembelian obligasi di Amerika sehingga dampaknya bisa lebih diminimalisir. Tentu kami berharap bahwa Indonesia juga semoga
akan melakukan hal yang sama, belajar dari pengalaman, meskipun menurut kami kecil kemungkinan kita akan melakukan hal tersebut di tengah kenaikan COVID-19 yang terjadi saat ini. Pelaku pasar dan investor akan tertuju kepada pertemuan The Fed yang bulan Agustus, karena di Jackson Hole biasanya The Fed selalu menyampaikan perubahan terkait dengan kebijakan. Sejauh mata memandang nih bosku, yang menjadi perhatian kita semua ada dua hal, termasuk kami tentunya. Yang pertama, kapan taper tantrum akan terjadi, dan yang kedua, berapa nominal yang akan dikurangi dari pembelian obligasi tersebut. Kedua hal ini menjadi salah satu tolak ukur bagi kami untuk mengukur seberapa cepat proses pengurangan tersebut akan berlangsung sebelum pada akhirnya memasuki fase normalisasi. Saat ini seberapa cepat The Fed dan Bank Sentral Eropa mengumumkan terkait dengan pengurangan, sejauh itu pula volatilitas dapat dikendalikan sehingga tidak bergerak liar yang justru dapat membebani pasar karena ketidakjelasan sikap dari para bank sentral. Saat ini semua perhatian akan tertuju kepada kedua bank sentral ini. Tentu harapannya adalah mereka juga memperhatikan nasib para emerging market terkait dengan dampak yang kita rasakan nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Ada Harapan. Naiknya konsumsi semen seiringan dengan kembalinya pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 memberikan katalis positif bagi pertumbuhan konsumsi di tahun pemulihan. Berdasarkan data dari Asosiasi Semen Indonesia, konsumsi semen per Mei 2021 turun lebih dari 1 juta ton secara bulanan menjadi 3,68 juta ton. Namun realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan realisasi pada Mei 2020. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, pertumbuhan presentasi tersebut terjadi pada daerah Sulawesi atau mencapai 64% secara tahunan menjadi sekitar 457 ribu ton. Dengan kata lain, konsumsi pada daerah tersebut sudah berangsur pulih. Di lain sisi, konsumsi wilayah Sulawesi sepanjang 2020 turun 11,8% year on year. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh daerah Maluku dan Papua sebesar 29,1% menjadi sekitar 142.500 ribu ton. Realisasi tersebut membuat konsumsi di Maluku dan Papua tumbuh 10,3% secara tahunan selama Januari hingga Mei 2021 menjadi 796.033 ton. Sedangkan pertumbuhan volume terbesar terjadi Pulau Jawa atau sekitar 282.000 ton secara tahunan menjadi 1,85 juta ton. Dengan demikian, konsumsi semen di Pulau Jawa selama Januari hingga Mei 2021 telah mencapai 12,45 juta ton atau tumbuh 4,88% year on year. Saat ini, pertumbuhan konsumsi semen di Pulau Kalimantan belum dapat maksimal, namun pertumbuhan konsumsi per Mei naik 16,1% year on year menjadi sekitar 245.000 ton. Satu-satunya wilayah yang konsisten menunjukkan penurunan konsumsi sejak 2020 adalah Bali dan Nusa Tenggara. Konsumsi semen di wilayah tersebut kembali susut 5,6% menjadi sekitar 203.000 ton. Dengan kata lain, konsumsi semen di Bali dan Nusa Tenggara hanya tumbuh positif pada April 2021 sebesar 2,7% secara tahunan menjadi sekitar 229.000 ton sepanjang Januari hingga Mei 2021. Secara kumulatif, konsumsi semen di Bali dan Nusa Tenggara masih turun 6,8% year on year menjadi 1,18 juta ton sepanjang Januari hingga Mei 2021. Naiknya konsumsi semen dari dalam negeri merupakan cerminan terhadap membaiknya perekonomian, di mana pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menopang konsumsi dalam negeri ke arah perbaikan. Dalam APBN 2021, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp414 triliun atau naik 47% dari tahun 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.884 hingga 5.992. Namun berita terkait dengan PPKM darurat mungkin akan menjadi pemberat bahkan menyebabkan koreksi. Perhatikan setiap sentimen yang ada di pasar hari ini khususnya mengenai PSBB, PPKM atau apapun itu namanya. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA, kemudian yang kedua ada dari ASI, yang ketiga ada dari Pegas, dan yang keempat ada dari Main. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang membukukan rugi bersih sebesar Rp46,09 miliar sepanjang kuartal 1 2021. Pencapaian kinerja perusahaan sepanjang kuartal 1 2021 kurang memuaskan di mana membukukan rugi bersih sebesar Rp46,09 miliar. Rugi bersih yang dibukukan perusahaan sejalan dengan turunnya kinerja pendapatan di mana membukukan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun. Capaian tersebut turun 35,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,16 triliun.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 740 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari TLKM atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang sepanjang 3 bulan pertama tahun 2021 membukukan pendapatan sebesar 33,95 triliun rupiah. Sepanjang kuartal 1 2021, pendapatan yang dicatatkan mengalami penurunan sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang mencatatkan sebesar 3,19 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4500 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.